Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah dan selalu disehatkan tubuhnya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kita hari ini, teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Cahya dalam pembelajaran matematika kelas 4. Namun sebelum Ustazah memulai kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki tema 3, subtema ketiga, yaitu Ayo Cintai Lingkungan, serta pembahasan materi matematikanya pada pekan ini ialah membulatkan bilangan dan menaksir hasil operasi hitung. Sebelum Ustazah menginformasikan berkaitan dengan materi matematikanya, Ustazah akan menyampaikan dulu berkaitan dengan temanya. Temanya ialah Ayo Cintai Lingkungan. Nah, dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 19 dan 20, Allah berfirman, "Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki padanya." Makna dari ayat tersebut ialah Allah telah membenarkan bumi teman-teman untuk kita manusia yang tinggal di atasnya. Dan Allah pula lah yang menjadikan gunung-gunung yang kokoh agar manusia bisa hidup stabil di atasnya. Dan Allah juga yang menumbuhkan di bumi berbagai macam tanaman, berbagai macam tumbuhan yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa hidup dengan nyaman di bumi, agar sesuai dengan tuntunan yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Nah, teman-teman, karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu di bumi ini, maka kita harus mencintai lingkungan yang sudah Allah berikan. Agar apa tujuannya? Agar segala sesuatu yang Allah berikan untuk kita dapat digunakan secara terus-menerus. Dan kita sebagai manusia juga harus menjaga kelestariannya agar kondisi hewan, kondisi tumbuhan dapat terus ada di bumi ini. Bagaimana jika kondisi tumbuhan ataupun hewan yang ada di bumi ini Allah tidak menciptakan kembali? Nah, kita bisa bayangkan bukan, kita akan kesulitan mendapat protein hewani, protein nabati juga yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan serta hewan. Arti mencintai lingkungan. Lingkungan terdiri dari tanah, air, dan udara. Ada bermacam tumbuhan dan hewan. Ada makhluk hidup dan benda mati. Semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan bila kita tidak merawatnya dengan baik. Pasti tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita tidak bisa kita manfaatkan. Betul tidak? Karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan alam sekitar supaya alam tidak cepat rusak dan akhirnya habis atau punah. Jika alam sekitar kita rusak, kita tidak lagi bisa menikmati manfaatnya dan pada akhirnya kitalah yang rugi. Memelihara lingkungan alam. Lingkungan alam memiliki banyak kekayaan yang kita dapat manfaatkan untuk berbagai kepentingan. Namun, kita wajib mempergunakannya secara benar dan hemat. Tujuannya agar alam tetap lestari dan dapat terus digunakan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama teman-teman. Berbagai cara dapat kita lakukan dalam memelihara lingkungan alam, seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu melakukan reboisasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Ustazah sudah menginformasikan berkaitan dengan Ayo Cintai Lingkungan. Dan Ustazah punya lagu temanya teman-teman. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Judul lagu temanya ialah Mari Jaga Lingkungan.
Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, mari bersama-sama jaga lingkungan kita agar bersih dan sehat. Lingkungan bersih, lingkungan sehat, udara bersih, semua terawat. Buanglah sampah pada tempatnya agar semua bahagia. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyanyikan lagu tema bersama-sama. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Ustazah akan menginformasikan berkaitan dengan materi pembelajaran di matematika. Seperti yang di awal sudah Ustazah sampaikan, jika untuk pembelajaran matematika pada pekan ini ialah membulatkan bilangan dan menaksir hasil operasi hitung. Di sini Ustazah akan membahas dulu berkaitan dengan membulatkan bilangan. Izin Ustazah bacakan, membulatkan bilangan. Pembulatan kesatuan terdekat. Jadi di sini Ustazah akan menginformasikan dulu pembulatan kesatuan terdekat. Untuk membulatkan bilangan kesatuan terdekat, perhatikan angka pertama di belakang koma. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu angka pertama yang ada di belakang komanya. Yang pertama, jika angka tersebut adalah 5 atau lebih dari 5, maka pada tempat satuan ditambah 1 atau kita bulatkan ke atas, pembulatannya ke atas. Lalu yang kedua, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuannya adalah tetap. Maka pembulatannya kita bulatkan ke bawah. Bagaimana caranya? Ustazah akan berikan contohnya. Nah, di sini Ustazah punya 3 contoh untuk pembulatan pada satuan yang terdekat, maksudnya Ustazah. Di sini ada contoh yang pertama adalah 2,2. Nah, teman-teman bisa lihat 2,2 di sini. 2,2 di sini kita bisa lihat di belakang koma ini angkanya lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Pastinya lebih kecil. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka kita akan bulatkan ke bawah. Yang artinya 2,2 maka akan menjadi 2. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana jika di belakang koma itu angkanya 5 atau lebih dari 5? Nah, di sini Ustazah punya contoh 3,5. Nah, karena 5 ini termasuk ke dalam satuan yang terbesar atau bagian yang terbesar dalam pembulatan, berarti kita akan bulatkan ke atas. 3,5 maka akan berubah atau akan dibulatkan menjadi 4. Nah, lalu contoh yang ketiga ada 8,6. Lihat, 6 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Tentunya adalah lebih besar dari 5. Maka 8,6 kita bulatkan menjadi 9. Nah, ini adalah beberapa contoh pada pembulatan satuan yang terdekat. 2,2 kita bulatkan menjadi 2 karena di belakang koma ada angka 2 yang nilainya lebih kecil dari 5. Lalu ada 3,5 akan berubah menjadi 4 pembulatannya karena tadi yang sudah Ustazah sampaikan, jika di belakang koma ada angkanya 5 atau lebih dari 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Sama halnya dengan contoh nomor 3, 8,6.
maka akan dibulatkan menjadi 9. Nah, lalu bagaimana jika pembulatan puluhan yang terdekat? Teman-teman boleh dengarkan dulu informasi dari Ustazah. Yang pertama, jika angkanya adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0 atau pembulatan ke atas. Hampir sama ya seperti pada pembulatan ke satuan terdekat. Lalu yang kedua, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0 atau pembulatan ke bawah. Bagaimana contohnya? Ustazah akan sampaikan untuk contohnya pada puluhan terdekat. Nah, di sini Ustazah punya contoh ada 3. Yang pertama ada 54, yang kedua ada 65, dan yang ketiga ada 78. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan, jika di belakang angka puluhan ini adalah angka yang lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke puluhan yang berada di bawahnya. Berarti kita bulatkan ke bawah ya teman-teman ya. 54 berarti untuk membulatkannya adalah 50 karena 4 yang di sini nilai tempatnya lebih kecil daripada 5. Lalu bagaimana yang 65? Seperti yang Ustazah tadi sampaikan, jika angka itu adalah 5 atau lebih dari 5, maka akan dibulatkannya ke atas. Jika dibulatkannya ke atas, berarti nilai pembulatannya adalah 70. Lalu contoh yang ketiga ada 78. Teman-teman bisa lihat di sini. Angka 8 kira-kira lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Tentunya pasti lebih besar dari 5. Maka kita akan bulatkan ke atas. Maka akan menjadi 80. Nah, mudah bukan untuk membulatkan pada bilangan. Baik, Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan menaksir hasil operasi hitung. Untuk memperkirakan hasil operasi hitung, kita dapat membulatkan bilangan-bilangan yang diberikan nilai tempat yang dibutuhkan. Memperkirakan hasil operasi hitung dapat membantu kita untuk memeriksa kewajaran jawabannya. Nah, di sini Ustazah punya contoh soalnya. Ada contoh soal yang pertama, satuan yang terdekatnya ada 1,3 ditambah 3,8. Nah, karena kita ingin menentukan hasil dari membulatkan operasi hitung ini, kita harus membulatkan dulu pada masing-masing bilangannya. Ada 1,3 dan 3,8. Caranya sama seperti kita membulatkan bilangan 1,3. 3 di sini kira-kira lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Jika lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Berarti 1,3 akan menjadi 1, teman-teman. Lalu 3,8. Teman-teman bisa lihat di sini 3,8. Di belakang koma ada angka 8. Berarti pembulatannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Pembulatannya ke atas, berarti nilai tempatnya ialah 4. Nah, jika kita sudah menentukan hasil dari membulatkan dua bilangan ini, kita langsung menjumlahkan saja. Berarti 1 ditambah 4, maka hasilnya adalah 5. Betul teman-teman, hasilnya adalah 5. Alhamdulillah. Lalu bagaimana jika menaksirnya adalah hasil operasi hitung pada puluhan? Sama saja teman-teman, kita lihat angka di belakang komanya. Apakah ia termasuk ke dalam bilangan yang lebih kecil dari 5 atau bilangan yang lebih besar dari 5? Jika lebih kecil dari 5, maka kita akan membulatkannya ke bawah.
Berarti di sini contoh soal nomor 2, 21,4 ditambah 30,6. 21,4 maka ketika dibulatkan hasilnya adalah 21, betul. Lalu 30,6. Nah, lihat teman-teman, di belakang koma ada nilai angkanya 6. Berarti dia lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan. Berapa membulatkannya? 31, betul. Nah, jika kita sudah menaksir dari dua lambang bilangan ini, maka kita langsung menjumlahkan saja. 21 ditambah 31. Maka hasilnya berapa kira-kira? 52, betul. 52. Alhamdulillah mudah ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jika pengurangan Ustazah? Nah, di sini Ustazah punya contoh dalam bentuk operasi hitung pengurangannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh soal yang pertama, 9,2. Tadi kalau nilai angkanya kurang dari 5, maka kita akan bulatkan ke bawah ya teman-teman ya. Maka 9,2 akan menjadi 9, betul. Lalu 6,8, maka dibulatkannya akan ke atas. Karena di belakang angka komanya itu adalah lebih dari 5. Berarti kita bulatkan menjadi 7, betul. 9 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 2. Jadi ketika kita sudah bulatkan dua lambang bilangan ini, kita langsung saja kepada operasi hitungnya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika puluhan Ustazah? Di sini Ustazah punya contoh untuk bentuk puluhannya. Ada 20,8. Nah, kalau 20,8 maka dibulatkannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Dibulatkannya ke atas ya, berarti kita bulatkan menjadi 21. Nah, lalu kita kurangi dengan 12,4. Kalau 12,4, 4 di sini nilainya lebih kecil daripada 5. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 12. Jika kita sudah bulatkan lambang bilangan ini, kita langsung melakukan operasi hitungnya saja. Berarti 21 dikurangi 12 hasilnya adalah 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, Ustazah sudah menginformasikan berkaitan dengan membulatkan bilangan serta menaksir hasil operasi hitung. Untuk proyeknya, teman-teman nanti akan mendapatkannya langsung pada classroom ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa amati terlebih dahulu. Alhamdulillah, dari informasi yang Ustazah sampaikan, jika pembulatan adalah ketentuan dalam pembulatan matematika. Ada hukum tersendiri dikala kita ingin membulatkan sebuah bilangan. Dan taksiran adalah penaksir atau asumsi yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung teman-teman. Untuk melaksanakan penaksiran, kita harus memakai aturan-aturan pembulatannya dulu sehingga resikonya dapat mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Alhamdulillah untuk pembahasannya hari ini sudah tuntas. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bisa fokus dan sudah bisa mendengarkan informasi yang Ustazah Cahya sampaikan. Semoga informasi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Dan tetap semangat untuk melakukan semua kegiatan yang teman-teman lakukan di rumah. Walaupun teman-teman melakukan berbagai kegiatan di rumah, teman-teman tetap harus semangat dengan melakukannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kita praktekkan dan dapat kita lakukan bersama-sama agar ilmunya bisa terus bertambah dan bisa terus kita manfaatkan tidak hanya untuk kita tapi untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Ustazah tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.